wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Psikologi Unisula Dr. Joko Kuncoro, SPSI MSI. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi Unisula Bapak Zamroni, SPSI MPSI Psikolog. Yang kami hormati Wakil Dekan 2 Fakultas Psikologi Unisula Dr. Randa Rohmatun, MSI Psikolog. Tidak lupa yang kami hormati pula pemateri kita pagi hari ini, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Andes Kuncoro, MBSD, PhD Psikolog. Sugeng rawuh Bapak. Selamat pagi dan selamat datang di acara Visiting Profesor dengan tema Perilaku Budaya dan Kebencanaan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas segala limpahan dan berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan Dekan Fakultas Psikologi Unisula. Ketiga, acara inti Visiting Profesor dengan tema Perilaku Budaya dan Kebencanaan yang akan disambung dengan sesi tanya jawab. Terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Psikologi yang terhormat Dr. Joko Kuncoro, SPSI MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita bersyukur hari ini kita ketemu sama dosen saya dulu di S1, S2 di Gadjah Mada. Beliau Profesor Kuncoro, beliau dari Gadjah Mada. Kemudian pas saya kuliah S1, beliaunya masih di Australia. Kemudian setelah saya mau lulus, beliau kontur ke Gadjah Mada. Saya dulu sempat jadi tangan kanan beliau ketika kita di S2 itu kunjungan ke Parangkusumo, Pak. Setelah saya keluar sama ke Dukuh Sekti di Pati dulu. Jadi terima kasih Prof. Kuncoro, beliau di tengah kesibukannya kersorau di Kaligawe ini. Dulu saya sering menawarkan sama teman-teman dosen-dosen saya, Pak, main ke Kaligawe, terus mereka bilang, wah, ngarepmu iki marai sini tok. Jadi kita hari ini bisa ketemu dengan Prof. Kuncoro. Jadi terima kasih sekali Prof. sudah hadir di sini. Terima kasih Bu Wuri dan teman-teman sekalian. Ada banyak hal yang nanti bisa kita pelajari dari beliau terkait dengan ilmu psikologi dan kemudian yang lebih spesifik lagi terkait dengan bagaimana psikologi itu berperan dalam bencana ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan kepada Prof. Kuncoro terkait beberapa hal yang terjadi di lingkungan kita di Unisula, karena kita itu memang harus akrab dengan rob, banjir dan seterusnya, tetapi kita tidak pernah punya ilmu untuk menghadapi itu dari sisi psikologi, sehingga kemudian yang terjadi seringkali sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Tahun kemarin setiap tahun katanya ada. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Prof. Kuncoro, kemudian kepada teman-teman yang lain mahasiswa. Prof, ini saya sampaikan yang hadir ini angkatan mahasiswa baru ya, psikologi sosial, psikologi lintas budaya, psikologi konflik dan resolusi. Semua mata kuliahnya kita pool di sini. Jadi insya Allah mulai tahun ini mungkin kita akan menghadirkan beberapa tamu dari luar. Ada yang nanti dekat dengan psikologi klinis. Kita sudah punya mahasiswa Pak Kuncoro juga, itu angkatan 92, Mbak Ergin, punya biru yang besar di Ungaran itu. Kemudian nanti juga ada beberapa mungkin dari HIMSI dan seterusnya, supaya teman-teman mahasiswa punya pandangan yang luas tentang
what is psychology, psikologi itu apa dan harus apa. Dan penting tadi saya disampaikan oleh Prof. Kuncoro di ruang saya tadi, eranya sekarang itu era yang sangat maju di bidang teknologi ya, dengan semua platform itu mengeluarkan namanya kecerdasan buatan ya, AI. Nah, yang perlu kita, AI itu sekarang menggeser banyak, menggantikannya banyak pekerjaan. Shopee kemarin itu mulai off ratusan dan digantikan dengan AI. Jadi kalau kamu pesan Shopee terus kamu tanya di percakapan itu, chat itu yang jawab bukan manusia lagi, yang jawab adalah AI. Dan semuanya bank juga melakukan hal yang sama dan seterusnya, dan itu menjadi tantangan sendiri bagi semua program studi, semua mahasiswa ya, tidak hanya di yang ngurusi itu saja, tapi juga terutama psikologi. Bagaimana psikologi itu bisa tetap sustain, tetap bertahan di tengah-tengah AI. Perubahan yang harus dilakukan dalam kamu sebagai mahasiswa maupun kami sebagai pengelola program studi itu apa, sehingga ini tidak kemudian ilmunya kemudian digantikan oleh robot gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, alhamdulillah kita bisa ketemu di kesempatan yang bagus ini. Nanti setelah ini silahkan bertanya pada Prof. Kuncoro ya, banyak tema-tema yang menarik. Jadi kalau teman-teman sekalian Google Prof. Kuncoro, nanti di sana banyak langsung ketemu itu kiprah beliau. Sekarang beliau di Gunung Kidul Prof ya, ada padepokan itu, ada tempat untuk ngaji dan seterusnya, beliau banyak di sana. Jadi ada banyak hal yang perlu kita belajar. Kalau saya dulu belajar bagaimana memahami kualitatif triangulasi, kemudian memahami psikologi dari lapangan langsung ketika kita bertemu dengan, karena kita kunjungan ke Parangkusumo kan, teman-teman sekalian ini nggak tahu Parangkusumo itu apa ya. Parangkusumo itu pantai di sana, ada selatan sana, yang kalau di hari-hari tertentu, Selasa Kliwon Prof ya, Senin Selasa Kliwon, Jumat Kliwon itu ramai seperti Simpang 5 itu, ada banyak penanggap wayang, sate kambing dulu kan, seperti ramai sekali. Kita pernah ke sana. Kemudian kita juga pernah ke Suku Sepi di Pati, dekat Tanda itu, yang karakteristiknya adalah rumahnya bagus-bagus, masjidnya bagus-bagus, tapi memang punya mata pencaharian dan itu cantik-cantik karena masih ada darah Portugisnya. Itu saya pernah diajak Prof. Kuncoro ke sana, itu pada tahun 2003 kalau nggak salah. Itu sudah 20 tahun yang lalu ya. Saya dari Jogja ke sana, dan main ke Bandung Portugis, kali Nikmat dan seterusnya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari di luar kelas sebenarnya untuk mempelajari psikologi, sehingga kita paham psikologi secara utuh. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Kuncoro itu sudah rawuh di sini. Terima kasih kepada anak-anak, kepada Bapak Ibu dosen dan kepada guru yang sudah membantu pelaksanaan acara ini. Ini di streaming di juga. Ya. Ini ada mahasiswa kita yang RPL juga ikut acara ini Prof, tapi melalui Zoom karena ini hybrid, jadi offline dan online. Jadi mungkin nanti ada juga yang bertanya lewat online, ada yang bertanya lewat. Jadi ini dari seluruh Indonesia, yang dari kelas ini sama dari teman-teman kita yang masuk kelas RPL itu juga mengikuti acara ini melalui online di kamera. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan hangatnya. Acara selanjutnya memasuki ke acara inti yang akan diisi oleh pemateri kita, Profesor Dr. Andes Kuncoro, MBSc, PhD, Psikolog, dan akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Yuli Arinta Dewi, SP, MSI, Dr. Candidate. Kepadanya kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengisi hari ini dengan insya Allah nilai-nilai kebaikan. Amin. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Psikologi Unisula, Bapak Dr. Joko Kuncoro, SPC, MSc, beserta jajaran. Di sini ada Bapak Wakil Dekan 1, Pak Roni, dan Ibu Wakil Dekan 2, Bu Rohmatun, serta Bapak Ibu dosen serta tendik yang hadir melalui Zoom. Dan juga Sugeng Rawuh Prof. Kuncoro. Dengan senang sekali saya menyambut kehadiran Prof. Kuncoro, guru saya yang saat ini kebetulan juga membimbing kami di disertasi, dan adik-adik semua yang ada di ruangan ini dan di ruangan Zoom. Semangat pagi, pagi semangat ya. Sudah sarapan belum ini? Belum ya, meruput soalnya ya. Dan tapi nggak apa-apa, semangat dulu karena waktu itu luar biasa kesempatan. Kita ada waktu sekitar 1,5 jam ke depan, itu mencuri waktunya Prof. Kun. Jadi Prof. Kun ini sedang ada agenda ke Demak mengisi ada program rehabilitasi rekonstruksi diundang oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana di jam 10. Nah, kita ampirkan dulu gitu. Jadi kita semoga dapat keberkahan ilmu beliau. Amin. Nah, sebelum saya memanggil beliau, Prof. Kuncoro ini beliau asli kelahiran Jogja nggih. Leres nggih, Prof? Jadi pria Jogja dan apa ya? Jadi enggak K ya. Di sini yang golongan darahnya K ada enggak? Oke, saya. Beliau S1 di Fakultas Psikologi UGM, lalu S2-nya Behavioral Science, MBSc, Universitas La Trobe, Melbourne, Australia, lulus S2 tahun 1995. Iya, udah lahir belum ini? Wow, jadi gitu ya Prof, bayangannya ya. Mungkin gimana nih bicara sama anak Gen Z nih gitu ya. Lalu kemudian beliau menyelesaikan S3 PhD di Social Work and Social Policy di Universitas La Trobe, Melbourne, Australia 97. Jadi S2 langsung S3. Tuh. Kalau di sini kalau sekarang namanya percepatan. Ada yang S2 dan S3 langsung 3 tahun ada programnya. Dan beliau sudah melakukan itu bertahun yang lalu. Lanjut S2 langsung S3, Insya Allah. Dan Prof. Kuncoro yang hadir di ruangan ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah psikologi sosial, konflik resolusi. Pasti yakin nih Prof. Kun kemarin berdiri tegap mewakili para guru besar. Itu ada konflik resolusi apa mungkin. Lalu kemudian patologi dan rehabilitasi sosial. Nah, mahasiswa yang hadir ada di ruangan ini. Halo, hai semua. Dan ada di ruangan sebelah Prof. Mereka hadir online tapi offline. Itu gimana tuh? Jadi karena kebagian tempat, jadi terpaksa kami tempatkan di ruang sebelah tapi mengikuti menyimak gitu. Jadi begitu Prof, kita ada waktu kurang lebih sampai jam 9-an gitu. Mari kita sambut Profesor Kuncoro. Oke, jadi terusan Prof. Kuncoro
mungkin kita stylenya agak santai saja nih. Jadi kita akan bicara tentang perilaku budaya dan kebencanaan, sesuatu hal yang penting. Kebencanaan sendiri itu sesuatu yang saat ini semakin krusial, jumlahnya semakin banyak, korbannya semakin banyak, dan di Indonesia itu udah kayak makanan sehari-hari itu. Sehari itu lebih dari 15 jenis kejadian bencana terjadi di setiap titik yang ada di Indonesia setiap hari. Tapi budaya itu adalah komponen penting di zoologi yang kemudian masih terpinggirkan dalam diskursus kebencanaan. Nah, ini bagaimana kemudian kita memandangnya dan apakah kemudian ini relevan dengan adik-adik ini yang kemudian ini ada maba yang hari ini mungkin kuliah perdananya sehingga bisa menyebutkan satu pengalaman positif sehingga mereka nanti tertarik. Ngaten, Prof. Matur suwun, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengatakan bahwa mati pun kita tidak perlu takut. Ini adalah proses tabungan kita. Kalau hidup kita rencanakan. Lagi rencanakan. Saya pengen jadi seperti ini. Karena itu apa? Untuk menuju ke sana kalian harus kemudian membuat apa? Tahapan-tahapan. Oh, kalau gitu ini saya harus begini dulu, harus begini dulu, harus begini dulu, sehingga direncanakan. Ini yang pertama, pesan yang saya sampaikan. Pesan yang kedua, Pak Kuncoro ini bahasa Inggrisnya jelek. Tapi lulusan Australia. Dan di Australia Pak Kuncoro ini mendapatkan program akselerasi. Tadi lulus sarjana muda tahun 95, tidak pernah itu terjadi pada saya. Hanya karena kebutuhan administrasi, saya selalu diminta untuk menulis lulus SAR S2 tahun berapa. Dulu saya ketika kuliah tadi, bahasa Inggrisnya jelek. Loh kok Pak Kuncoro bisa? Misalnya kamu supervisor saya, misalnya maaf, Mbak Yuli itu supervisor saya, ya. Sebelum saya menghadap dia, saya konsultasi dulu dengan ahli bahasa, gitu. Diskusi terus, kemudian baru dengan dia. Ini terus yang saya lakukan seperti itu. Suatu saat pulang dari penelitian saya dipanggil oleh dekan, dipanggil oleh pembimbing. Kuncoro, bagaimana kalau kamu langsung ke PhD program? Baru setahun saya masuk di S2 saya jadi pergi ke Australia untuk S2, tapi baru setahun saya ada di sana dipanggil, saya diminta untuk langsung PhD. Saya pada waktu itu menolak. Artinya nanti akan saya jawab. Kenapa? Saya membayangkan ibaratnya saya ini pergi ke Australia hanya umroh, tapi saya dapat langsung haji. Gitu. Tanggung jawab mental spiritual itu yang berat. Tapi kemudian pada waktu itu ada senior saya Profesor Yohana Indang Prawitosari yang berkunjung ke tempat kami diskusi banyak. Dia tanya, Kuncoro, Mbak aku arep ngene piye Mbak? Umurmu piro? 37. Take it.
langsung saya ambil. Ya. Bahasa Inggris saya jelek ini terus seperti itu. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Saya kemudian merencanakan, tadi kan saya dibilang pada Anda, rencananya mau apa? Bikinlah rencana. Pada waktu itu saya merencanakan, saya lulus tahun 97. Ketika saya lulus 97, wah kalau begitu aku harus profesor. Ketika aku profesor, ya, profesor-profesor pada zaman dulu pensiun usia 65 tahun. Begitu setahun, 2 tahun profesor pensiun. Wah negara ini rugi kalau begitu. Apa yang saya lakukan? Aku harus menjadi profesor sebelum usia 50 tahun. Saya niatkan itu. Allah memanjakan saya. Usia 49 tahun saya profesor. Sekarang lebih muda lagi banyak, tapi pada zaman itu di UGM saya paling muda nomor 13 pada saat menjadi profesor. Apa yang saya lakukan kemudian dari situ? Bahasa Inggris saya jelek. Saya membina hubungan dengan orang-orang asing, dengan bule-bule yang pandai berbahasa Indonesia. Sekarang saya punya teman-teman di luar negeri, dari Oxford, dari Rusia, dari India, dari Afrika, dari Amerika. Ada kira-kira 45 orang yang saya bina dalam ASEAN Scholar Network. Sehingga apa? Banyak teman-teman saya, Prof saya mau bikin jurnal. Prof punya teman nggak yang gini. Ini. Lagi Prof, ini. Langsung jurnal itu terjadi. Prof, saya mau bikin seminar internasional. Ini. Langsung ditentukan dari situ. Karena itu sekali lagi, jangan mau jadi pecundang. Saya bisa cepat jadi profesor, kenapa? Karena saya kalau mendapat tugas-tugas bahasa Inggris, saya minta tolong anak saya. Betul. Anak saya 3. Yang pertama namanya Sadewo. Mas, tolong nih Bapak, ada pekerjaan begini nih, Bapak enggak bisa ditolong ya? Oke. Pak, aku lagi sibuk ya Pak. Ini biar diterusin Alisa ya. Alisa itu adiknya. Baru sibuk lagi diterus Dek Bunga ya. Anak saya menganggap beban pekerjaan yang diberikan anaknya itu bukan sebagai beban, tapi sebagai latihan, sebagai ilmu, sebagai pembelajaran. Anak saya yang namanya Sadewo itu TOEFL-nya 623. Alisa 605 nomor 2. Yang terakhir Bunga ini sekitar 590-an. Begitu. Karena mereka menganggap itu bukan sebagai suatu beban, sebagai sebuah pekerjaan. Jadi kepada saudara sekalian, coba deh sekarang aku contoh kamu misalnya ya, kamu punya 2 adik tiri, ya, kamu mengut 2 orang adik. Yang satu itu kalau disuruh mau, tapi yang satu kalau disuruh selalu tidak mau. Gitu, suruh belonjo, yang ini mau, suruh ke sana mau, yang satu enggak mau. 5 tahun kemudian, siapa yang memiliki sosialisasi yang lebih baik? Yang mau tadi. Karena beban pekerjaan itu adalah skill pelajaran. Karena itulah kalau kamu belajar dari para pendahulu kita dulu, simbah-simbah nenek moyang kita dulu ada yang namanya topo ngerame. Prosesnya mengamati, ini kamu lihat dulu, ini kamu dengar, mengamati, mengalami, merasakan, memaknai. Itu sebagai suatu proses belajar. Mengamati, mengalami, merasakan, memaknai. Termasuk kita di dalam kita belajar dengan masalah banjir yang ada di sekitar kita di sini.
Karena itu apa? Saya mengajarkan, ditanya kepada Mbak Yuli ini. Alhamdulillah saya diberi mengajar di sini. Sekarang ini kamu itu cucu-cucu saya. Loh, kenapa kau cucu saya? Lah dosen-dosenmu ini murid gue. Begitu loh. Maka kamu itu cucu saya, maka saya berikan itu tadi. Ilmu, yang namanya ilmu, itu adalah kumpulan titik-titik informasi yang bertebaran di dalam pikiran kita. Gitu. Tugas kita itu menciri, melihat ciri dari titik-titik itu. Mencoba untuk menghubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian memaknai. Makanya kalau tadi mengatakan di sini, psikologinya di mana? Nggak ada itu. Pak Kuncoro ini jelek-jelek, tapi nggak jelek bener ya Mbak ya. Jelek-jelek saya ini memiliki bidang cakupan ilmu yang oleh banyak orang spreadingnya sangat luas. Saya itu jelek-jelek menjadi pendiri Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Saya sebagai pendiri 10 anggota pertama Ikatan Psikologi Sosial Indonesia. Saya mendapatkan Satya Lencana Warga Pratama BNN. Saya pernah menjadi staf ahli di BNN. Gitu. Saya pernah diundang di ITB. Untuk bicara apa? Daerah aliran sungai Citarum. Loh, psikologi kok daerah aliran sungai Citarum? Lah kalau kita melihat hanya ilmunya hanya itu saja ya kita tidak apa-apa. Tadi saya bilang toh, pengetahuan adalah kumpulan titik-titik informasi yang bertebaran di sana. Kalau saya bicara masalah aliran sungai, sungai itu sering banjir. Faktor penyebab banjir itu apa? Perilaku membuang sampah. Masuk psikologi. Gitu. Saya juga sering diajak di situ apa? Pemukiman di bantaran sungai. Pada tahun 65 dulu atau sekarang juga masih sering terjadi. Apa itu? Bahwa yang namanya air, distribusi air itu sumber konflik. Karena air di mata petani itu ada, di mata masyarakat itulah kehidupan. Sawah tidak ada air mati, karena itu apa? Orang sering konflik dengan pengairan. Karena itu saya sering diundang juga di Solo, ya, untuk pada daerah aliran sungai Bengawan Solo. Jadi banyak cakupan dari psikologi yang ada di sana. Karena itu silahkan tadi Anda bicara apa silahkan, ya. Tadi titik-titik Anda menemukan bagaimana psikologi, termasuk psikologi dengan bencana yang ada di sini. Nah, kalau saya berbicara masalah budaya, pada dasarnya saya sekarang bicara masalah budaya dulu. Budaya itu apa toh? Apa? Kebiasaan? Budaya itu ada unsur value, nilai yang ada di sana. Kebiasaan yang kita boleh, tapi ada hasil nilai. Sekarang akan saya mulai yang lebih awal dahulu. Ya, ada mata kelas psikologi sosial loh. Apa bedanya kelompok dengan komunitas? Yang namanya kelompok itu modal dasarnya adalah satu, ketika individu berkumpul dalam satu wilayah, apakah itu wilayah tempat geografi, atau apakah itu wilayah minat, gitu, ataukah itu wilayah ideologi. Kalau ideologinya sama, ya, mereka dikumpulkan, itu sudah kelompok, gitu. Hobi, penggemar perangko, hobi sepeda, hobi ini, dasarnya hobi, itu kelompok. Kemudian kalian yang suka adik-adik sekarang di sini ada kepentingan bersama yang ada di sini, ini kelompok.
Lah, karena mereka berkumpul di sini, punya kesamaan ciri, mereka punya kepentingan-kepentingan bersama yang kalau ini tidak diorganisir, maka kebutuhan itu tidak akan tercapai. Maka kemudian ada pembagian peran, ada yang jadi ketua, ada sekretaris, ada yang dari bendahara, ada yang jadi anggota. Agar jangan jadi konflik di sini, maka di sini kemudian dilakukan aturan, ada norma, ada peraturan-peraturan. Itu kelompok. Paham? Nah, sekarang saya bertanya, ini bedanya kelompok dengan komunitas. Kalau saya ngomong orang pacaran, kelompok terkecil kan dari 2 orang, ya, orang pacaran, itu kelompok atau komunitas? Belum tentu. Anak jalanan, kelompok komunitas. Loh, kok kamu bisa sekarang menjelaskan? Coba kamu sekarang merenung, ini tadi gunakan merenung. Kamu tadi kok bisa ngomong kalau pacaran, ya, itu hanya 2 orang, itu kelompok. Cirinya kenapa? Tapi kalau ketika saya ngomong anak jalanan, kok kalian kompak mengatakan bahwa ini adalah komunitas. Lalu kira-kira apa yang membedakan kelompok dan komunitas? Ini saya udah ngajari kamu cara belajar dengan yang paling baik dengan di sini, atau belajar dengan cara merenung. Ini penting sebab Rasulullah ketika keluar dari Gua Hira, dia mengatakan bahwa cara belajar yang paling efektif itu adalah tafakur. Tapi kita tidak pernah belajar tafakur. Ya, ini salah satu belajar tafakur seperti ini. Kalau saya bicara dengan masalah kelompok pengguna narkoba, itu kelompok atau komunitas? Ya, salah. Yang namanya komunitas itu kelompok plus budaya. Kelompok plus ada satu rasa, ada satu value, ada passion. Gitu. Itu komunitas. Kalian harus berbeda ketika karena apa? Anak jalanan itu ada the word of street children. Semakin lama mereka hidup di jalan, maka roh anak jalanan itu semakin kuat. Gitu. Ya. Keluarga bisa juga menjadi kelompok kalau itu hanya menjalankan fungsi-fungsi tadi, berkumpul, ada pembagian peran, gitu, ada aturan. Itu kalau hanya seperti itu kelompok. Tapi kalau keluarga itu ada ciri mereka itu mesra, tolong menolong, guyup, itu budaya. Paham? Gitu. Nah, dalam budaya, pengajaran budaya itu ada 3. Yang pertama adalah melalui sosialisasi, itu pendidikan orang tua, pendidikan sekolah dan sebagainya. Yang kedua adalah enkulturisasi. Itu enkulturisasi itu adalah tidak dididik, tapi mencontoh dari kehidupan masyarakat. Gotong royong, tolong menolong. Kita jarang dididik, tapi kita sering melihat orang. Dari melihat itu terjadi pembudayaan. Yang ketiga adalah akulturasi. Akulturasi contohnya adalah sarung. Sarung itu sering disebut sebagai pakaian Indonesia. Tapi ternyata tidak. Ternyata sarung itu adalah bikinan para pedagang Gujarat dari Yaman sana. Ketika sampai di sini, digunakan di sini. Di sini sarung itu digunakan untuk sholat, digunakan untuk kendurenan, digunakan untuk kemana-mana itu sarung itu tempatnya terhormat. Tapi di Gujarat, di Yaman sana, sarung itu hanya digunakan sebagai alat tidur, kemulan.
Gitu. Berbeda dari caranya seperti ini, ada satu proses di sini digunakan secara berbeda. Itu akulturasi. Loh, kenapa kok Pak Kuncoro ngomong bicara seperti ini? Ini nanti kalau adik-adik semua ini menjadi penting dan buat tokoh-tokoh yang ada di Unisula yang ada di sini, ketika Anda melakukan pelatihan-pelatihan sosialisasi gitu, kalau pelatihan-pelatihan itu tujuannya untuk mengubah perilaku, hati-hati. Karena banyak yang terjadi tujuannya mengubah perilaku, tetapi hanya memberi pengetahuan. Padahal kalau kita melihat teorinya Fishbein-Azen, ya, pengetahuan itu mengubah sikap. Sikap mengubah niat, membentuk niat. Niat baru kuat tergantung dari norma budaya masyarakatnya bagaimana. Kalau ada dukungan dari norma budaya masyarakatnya, maka niat itu baru menjadi perilaku. Pengetahuan belum tentu menjadi perilaku. Contoh, ada ceramah tentang pendidikan tentang merokok. Rokok itu bahaya kesehatan. Semua orang mengatakan bahwa rokok itu berbahaya buat masyarakat. Tetapi apa yang terjadi saudara sekalian? Tergantung dari normanya. Masyarakatnya mengatakan banyak orang merokok nggak mati-mati juga kok. Gitu loh. Akhirnya tadi sikap yang sudah anti merokok tapi di masyarakat seperti itu apa? Akhirnya tidak muncul menjadi perilaku. Sama dengan seperti sekarang ini ketika masalah di sini rob banjir dan sebagainya itu. Kalau misalnya di sini dilarang menyeberang, dilarang masuk tapi orang wirawiri di sini ada masalah, tidak ada punya pengaruh. Makanya ini perlu ada dukungan agar bisa melembaga. Ini perlu mendudukan dari sistem lingkungan kita ini harus kita benahi. Tetapi ingat, saudara sekalian, kalau berperilaku tentang apa, perilaku penyelamatan lingkungan, itu terkait dengan perilaku menolong. Ya, di dalam psikologi itu menolong itu bukan pekerjaan mudah. Kenapa ya psikologi, kok dalam psikologi menolong itu bukan pekerjaan mudah? Kenapa Mbak? Dalam psikologi, kalau kalian belajar psikologi, menolong itu bukan pekerjaan mudah. Kenapa? Menolong bukan pekerjaan yang mudah. Itu banyak yang sekarang saya mengajarkan pada kamu belajar selalu melihat ke masyarakat. Kalau misalnya sekarang ada perempatan, ya, sekarang ada orang suka nyanyi atau minta-minta itu. Peminta-minta itu pakai teknik itu. Peminta-minta itu lebih psikologis daripada kalian. Saya tanya, siapa yang pertama kali begitu lampu merah jelek begitu, peminta-minta ini minta pada siapa dulu? Siapa? Yang didatangi dulu adalah ibu-ibu simbah-simbah pakai jilbab. Kenapa? Karena kita ada pendidikan yang salah dengan ini. Kalau memberi itu yang ikhlas tanpa melihat siapa yang kamu beri. Psikologi belajar, dalam psikologi sesuatu yang menyenangkan cenderung diulangi. Kalau saya minta-minta kemudian dikasih, akibatnya apa? Besok minta-minta lagi. Sekarang pertanyaan saya, apakah Islam itu akan menernak peminta-minta? Itu kalau tidak, makanya ini tadi
Tapi faktanya sekarang Islam itu banyak menernak peminta-minta. Karena banyak ulama-ulama tadi selalu mengatakan, kalau memberi, tidak usah pandang bulu. Sama kalau Anda memberikan pertolongan yang ada di sini, itu harus ada evaluasinya. Kalian buat kegiatan ini kalau seperti itu sudah ada, harus dirubah. Kalau tidak dirubah akan menciptakan, maksud Anda menolong, tapi justru menciptakan kecelakaan. Inilah yang namanya pembudayaan itu seperti itu. Pembudayaan perilaku kebencanaan. Dan sekali lagi kebencanaan kalian agar jangan sampai kemudian memperhatikan rob yang ada di sini. Gitu. Yang namanya kecelakaan itu bisa di rumah, bisa di mana-mana. Dan kalian harus sangat memahami. Kalau saya dulu ketika saya masih mengajar di S1, saya jelek-jelek ketika belajar masalah kebencanaan, saya belajar sampai di Hawaii. Gitu. Saya belajar di Hawaii sana, sehingga saya pernah melihat tempat pembuatan film itu apa? Yang gambarnya tengkorak itu apa? Bukan, tengkorak binatang itu loh. Saya lupa namanya itu. Sampai tapi terkenal, itu sangat-sangat terkenal filmnya dulu. Kemudian saya pernah pergi ke Pearl Harbor, yang tempat Perang Dunia Kedua itu. Ya, saya tidak melihat tapi di sedang sana, tapi di daerah Hawaii itu adalah gunung yang lavanya itu meledek langsung ke laut. Ya. Itu seperti itu. Jadi kalian coba memahami apa? Sudahkah pernah ini yang belajar tentang psikologi kebencanaan? Anda harus memahami wherever you are, di manapun kalian berada, harus memahami apa yang bahaya yang mengancam Anda di situ. Gitu. Kalian harus memahami, kalau rumah kalian padat, risiko kebakaran besar. Anda sudah menyiapkan enggak? Seandainya terjadi kebakaran, apa-apa yang harus saya selamatkan, apa-apa yang harus saya siapkan di sini. Termasuk di sini. Mahasiswa harus tahu seandainya terjadi rob, apa yang harus saya lakukan? Apakah transportasi menuju kemari, cara saya berpakaian, jenis pakaian yang saya miliki, itu kita harus paham. Artinya ada semacam mitigasi. Apa itu mitigasi? Pengurangan dampak buruk dari risiko bencana. Kalau tadi ada belajar conflict resolution dan sebagainya, itu tentu banyak bicara tentang krisis. Apa yang disebut dengan krisis? Krisis itu adalah ketika tantangan lebih besar daripada kemampuan. Kalau tantangan lebih besar dari kemampuan, maka harus menyiapkan helper-helpernya, penolong-penolongnya. Siapa yang bisa membantu saya, siapa yang bisa membantu memecahkan masalah saya. Jadi saya minta sekali lagi kepada saudara-saudara sekalian untuk open your mind,
bahwa psikologi itu adalah bidang yang sangat luas, gitu. Dan cara belajar yang harus kita lakukan jangan hanya cara belajar membaca buku, tapi cara belajar sering turun ke lapangan. Caranya bagaimana? Mengamati, mengalami, merasakan, kemudian memaknai. Saya kira itu Mbak, biar terbuka oleh diskusi. Matur nuwun. Terima kasih, applause yuk buat Prof. Kun. Oke, terima kasih Prof. Kun. Paling tidak, apa ya, kalau menyimpulkan yang tadi disampaikan itu semuanya daging semua ya. Jadi inti-intinya itu, dan ini membuka wawasan ya, harapannya membuka wawasan. Yang pertama adalah tentu saja tentang kebencanaan, lalu tentang bagaimana kita menghadapi krisis. Di situ kita belajar tentang sedikit memahami mitigasi bencana. Pengurangan risiko bencana itu penting karena kemarin ada mahasiswa yang misalkan meninggal ketika banjir, nggak tahu ternyata air itu ada aliran listriknya. Contohnya seperti itu. Jadi semoga ini membuka wawasan kita, dan bencana itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi dia harus dihadapi, gitu. Karena itu sesuatu yang terjadi fakta di Indonesia, gitu. Oke, next selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, benar Mbak Yuli. Okay. Tadi ketika Mbak Yuli menyatakan bahwa bencana sesuatu yang ditakuti, ini bukan hanya bencana yang lain, bencana untuk mengancam dirimu misalnya, ya. Kita harus hidup dengan bencana itu. Karena itu kita harus pandai-pandai menyiasati, pandai-pandai kita mensyukuri, pandai-pandai kita menikmati. Tadi saya bilang pada Anda, gitu, mengamati, mengalami, merasakan, memaknai. Maaf, sekarang ini banyak penyakit kanker misalnya. Kemarin anak saya yang ragil bunga bilang dengan saya, Pak, aku ini tidak ke rumah, sering tidak di rumah. Kenapa? Karena aku punya teman yang temanku itu bermasalah. Masalahnya panjang, saya terlalu jauh di sini. Dia itu umurnya 24 tahun, dia mengalami kanker payudara keduanya. Sehingga dia harus kemo, dia harus dioperasi dan sebagainya. Saya menjelaskan pada dia, ketika datang ke rumah saya mengatakan, ayo coba kamu merenungkan, kankermu itu faktor penyebabnya apa? Ternyata banyak kanker itu faktor penyebabnya itu adalah kondisi stres, depresi kita. Saya mendapat cerita dari sahabat saya yang dia pada waktu melahirkan anaknya yang pertama sesar. Ketika anaknya lahir dioperasi sesar, ketahuan kalau dia mengalami kanker kandungan. Akhirnya kandungannya harus diambil. Nangis-nangis dengan saya sebagai sahabat. I am not really woman. Saya bukan perempuan. Loh, kenapa? Karena saya tidak pernah merasakan bagaimana seorang perempuan melahirkan secara natural. Karena sekarang dia sudah operasi sesar, kemudian kandungannya diambil, sehingga dia tidak akan pernah melahirkan secara normal. Di tengah jalan yang seperti itu, rumah tangganya bagus, anaknya berkembang tumbuh, suaminya selingkuh. Muncul kanker di kedua payudaranya, ambil semua payudaranya. Gitu. Akhirnya sahabat saya itu ketika kemarin saya sampaikan pada dia, karena dia itu mengeluh pernah sering dekat dengan saya dan anak saya itu menceritakan seperti itu,
Dan saya sering kalau ada kasus-kasus cancer, saya mengajak teman saya ini untuk memberikan terapi pengalaman. Dan dari situ saya tahu bahwa yang namanya cancer itu faktor penyebabnya itu adalah tadi stres dan depresi. Kalian pengen punya kanker apa tidak? Karena itu hindarkanlah kalian untuk jangan sampai stres maupun depresi. Caranya bagaimana? Minta pertolongan dengan teman-teman. Caranya bagaimana? Cerita-cerita itu tidak digurui, tapi sosialisasi, pembiasaan. Termasuk di dalam pencegahan bencana ini tidak mungkin kalau misalnya hanya pulang itu tidak mungkin. Saya akan menceritakan kisah istri saya yang ketika dia bencana Jogja tahun 2006, ternyata bencana itu memiliki siklus bencana di Jogja itu 50 tahun. Nah, istri saya pada waktu itu memberikan ceramah di suatu desa tentang bencana ini, tentang sosialisasi ini, agar menjadi pengetahuan kita dan turun-menurun menjadi nilai di masyarakat itu. Ada ibu-ibu yang bertanya, Bu, nak bencananya kan baru kemarin toh Bu, berarti masih 50 tahun lagi kita punya bencana Bu. Kenapa kok kita bicarakan bencana 50 tahun sekarang? Itulah maka sebabnya salah satu bentuk sosialisasi bencana itu bisa dalam bentuk cerita rakyat. Kalau di Jogja ada cerita tentang lampor. Lampor itu adalah Kiai Baru Klintring itu yang menjaga Merapi, ya, itu wujudnya ular. Dia itu anaknya Ratu Selatan, Nyi Roro Kidul, gitu, dibuat seperti itu. Sehingga apa? Yang namanya lampor itu adalah ketika Gunung Merapi gempa, ketika ekor naga Baru Klintring itu digerakkan, maka gempa. Akibatnya turun lahar dingin. Lahar dingin dibawa oleh air hujan. Maka ketika kemudian pada saat itu batu-batuan terbawa oleh air, masuk ke mana? Masuk ke Laut Selatan. Ini artinya bahwa Baru Klintring itu sowan ibunya. Tetapi itu adalah gempa. Sehingga apa? Orang harus hati-hati kalau misalnya ada hujan, banjir, jangan dekat-dekat sungai. Karena apa? Isinya batu-batuan besar yang dibawa oleh Baru Klintring ke laut. Ini cerita-cerita seperti itu adalah sebetulnya sosialisasi kita. Contoh yang lain bencana, ini yang kadang-kadang salah kaprah. Pohon-pohon besar seringkali ditutup pakai beteng, di beteng. Kadang-kadang dikasih kemenyan, kadang-kadang dikasih pakaian. Orang Islam yang sok Islam mengatakan musyrik. Tetapi mereka lupa bahwa ini adalah bahasa adat. Yang tujuannya apa? Mengajarkan apa? Kelihatan ini sangar, kelihatan ini angker, dibuat seperti itu tak? Kenapa? Agar jangan ditebang. Itu perintah, jangan ditebang. Kenapa? Karena pohon-pohon besar itu kan water reservoir, tandon air. Yang ketika masa penghujan, akar-akar ini, batang pohon, daun itu menyimpan air. Batangnya itu kemudian kelihatan tebal berair, ya, karena airnya naik di situ, kayunya naik di situ. Kemudian daunnya hijau. Tapi begitu musim kemarau, ini meranggas. Kenapa? Airnya turun membawa dimasuk di telaga. Kalau ini ditebang, water reservoir tidak berfungsi, yang terjadi adalah kekeringan di mana-mana.
Jadi bahasa-bahasa budaya adat itu tolong kalian perhatikan, jangan kemudian semena-mena ditebang tidak punya keinginan. Ini aku mau nyelos sebentar tapi jadi tambah lagi, Maten. Oke, nggak lama Prof. Kita masih ada waktu sebentar karena memang yang tadi ya Prof kita ada agenda kedua. Tapi sepertinya ada yang ingin bertanya nih dari adik-adik mahasiswa. Adakah yang mau bertanya? Silakan. Dari angkatan berapa tadi saya dapat info dari angkatan 2022. Ada di sini? Alfarizi ada? Di ruangan ini atau ruang sebelah ya? Oh oke. Ayo silakan maju ke depan, nggak apa-apa. Yang angkatan baru jangan sampai kalah ya dengan kakak tingkatnya ya. Cek, Assalamualaikum Prof. Perkenalkan, nama saya Faris Miftah Firdaus Wibowo. Bisa dipanggil cek, oke. Bisa dipanggil Alvar. Ini untuk pertanyaannya mungkin ini saja Prof. Berangkat dari kasus yang terjadi di Jogja terkait dengan bencana Gunung Merapi tahun 2010 kalau nggak salah nih. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak tahu terkait dengan Mbah Marijan gitu, sosok guru kunci di Gunung Merapi gitu. Jadi ini sejauh yang saya pahami bahwasanya pada saat itu masyarakat itu sudah dihimbau oleh pemerintah bahwasanya sudah ada tanda-tanda alam dan sebagainya macamnya. Tetapi masyarakat ini masih berpaku pada Mbah Marijan. Ini menyangkut soal kebencanaan yang pada akhirnya keras dengan budaya dari role modelnya masyarakat yaitu Mbah Marijan gitu. Jadi pertanyaannya adalah strategi yang efektif untuk mensinergikan antara pemahaman sains terhadap budaya yang dianut masyarakat lokal itu gimana? Biar selaras gitu, biar ada mitigasi itu tadi. Ngoten Profesor, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat baik. Saya akan memandang dari dua persoalan. Yang satu tidak ditanyakan, tapi ini juga penting karena menyangkut masalah budaya. Pada waktu Mbah Maris, pada waktu itu sudah mulai bencana, ya persis seperti dia. BNPB sudah menceritakan kalau ini akan ada bencana Gunung Merapi akan meletus. Mbah Marijan diminta untuk pergi, dia tidak mau. Bahkan dia datangi oleh Hamengkubuwono ke-10 gitu. Karena Mbah Marijan ini adalah penunggu Gunung Merapi ya, dia berangkatnya kalau tidak salah lurah ya, lurah di keraton. Ayo Mbah Marijan pergi dari sini, aku ki sultanmu. Tapi Mbah Marijan mengatakan tidak. Sultan saya memang Hamengkubuwono, tapi bukan Hamengkubuwono kamu. Sultan saya adalah Hamengkubuwono 9, itu sudah meninggal. Gitu. Yang merintah Hamengkubuwono 10. Ini adalah kesetiaan kepada pimpinan, ini namanya introyeksi. Kesetiaan pada figur seseorang namanya introyeksi. Contoh yang paling banyak yang lain, ini bagi budaya. Kalau suami istri meninggal, suaminya cepat nikah. Tapi kalau suaminya meninggal, kebanyakan istrinya tidak mau menikah. Saya 1,5 tahun yang lalu istri saya meninggal, tapi saya tidak pengen nikah. Ya. Kenapa terjadi perempuan seperti itu? Itu juga introyeksi. Ini dekat Demak. Sebelum Demak itu Mojopahit.
Jogja, kalau kamu lihat Jogja itu dibedah dari 3 pusat kebudayaan. Satu yang ada di Mangir. Mangir itu adalah tanah perdikan dari Mojopahit. Tanah perdikan itu otonomi daerah. Jadi pada waktu itu Ki Ageng Mangir masih sangat muda. Dia menjadi pimpinan, menjadi kepala daerah di daerah Mangiran, Jawa, Jogja bagian selatan. Jogja bagian kedua itu adalah di Kota Gede, ya, itu dari Demak, Pajang, kemudian yang ada di Jogja, yang di Kota Gede. Yang ketiga adalah keraton yang Jogja sekarang ini, ya, itulah Jogja. Jadi kalau kita melihat seperti itu, nah, pada waktu itu, ya, Ki Ageng Mangir itu kan tanah perdikan tadi. Zaman Mojopahit. Mojopahitnya sudah meninggal, tapi dia masih merasa Mojopahit sudah habis karena sudah ada Demak, ada Pajang, kemudian ada Kota Gede itu. Pada waktu itu Ki Ageng Mangir masih punya keyakinan bahwa sultan saya adalah Mojopahit. Meskipun Mojopahit sudah hilang. Itu namanya introyeksi. Kemudian jawaban untuk Mas Al-Farisi tadi, yang kedua yang ditanyakan, mana yang utama? Yang utama itu adalah tetap ilmu yang modern, karena itu validitasnya terukur, gitu. Jadi dari keyakinan ini apa? Cekkan dengan BMKG, cekkan dengan ini, karena mereka lebih terukur. Nah, saya mengajari kepada Anda bahwa manusia itu sekarang ini, Anda sekarang ini, kita sudah jarang yang berinteraksi dengan alam, gitu. Berartilah membaca tanda-tanda alam. Saya di pesantren saya di daerah Panggang Gunung Kidul itu tanya sama bapak-bapak di sana, Pak, mau tanya ini musim kemarau atau musim penghujan? Bapak-bapak di sana itu apa yang dilakukan? Dia melihat ke atas. Loh, kok malah delok nang dhuwur ngopo? Kok melihat ke atas kenapa? Enggak, Pak. Kalau ningali angin. Dia melihat angin. Anginnya, kalau anginnya itu dari darat menuju ke laut, itu berarti masih musim kemarau. Tapi kalau dari laut ke darat, itu musim penghujan. Banyak simbol-simbol yang lain yang sekarang kita tuh lepas dari situasi seperti ini. Ya, silahkan. Karena sekali lagi, kalau Anda tadi, pidatonya Pak Dekan tadi, bahwa AI itu penting, tapi buat saya yang lebih penting adalah bagaimana agar ini juga mitigasi bencana juga untuk kalian. Apa yang paling penting itu adalah bagaimana membuat Anda memiliki skill, Anda memiliki kompetensi, tetapi kompetensimu itu tidak tergantikan oleh AI. Saya ini gigi saya ompong. Saya datang ke dokter gigi, saya ngobrol-ngobrol dengan dokter gigi, profesor dia. Prof, menurut Prof, dokter gigi, peran dokter gigi itu bisa digantikan oleh AI apa enggak, Prof? Kira-kira bisa enggak? Bisa. Gigi ini kan ada nomornya, gitu. Kemudian sakitnya, gejala keluhannya apa, dan indikasinya seperti apa, dimasukkan dalam komputer, kemudian masuk tinggal bagaimana dicabut, atau bagaimana dirawat. Yang tidak bisa itu how to handle, how to look after, bagaimana care mereka. Sama dengan psikologi, kalau Anda terlalu menekankan kepada logika, Anda menekan pada kognitif, Anda akan bisa tergantikan oleh AI. Tapi kalau Anda mengembangkan rasa belum bisa digantikan oleh AI. Saya punya menantu saya ini diterima di S3 di UGM, tapi karena belum mendapatkan beasiswa, dia belum masuk di sana. Dia akuntansi.
Saya bilang dengan dia, kamu harus punya skill yang tidak bisa digantikan oleh AI. Banyak sekarang penyiar sudah AI, halodoc sudah AI, gitu. Kalian harus siap seperti itu. Artinya mengembangkan rasa kembali kepada zaman dahulu lagi. Ya, jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi, marilah kita belajar psikologi itu kembali pada konsep awal. Psikologi apa? Psikologi ilmu tentang perilaku. Maka sekarang kita akan bisa melihat perilaku apa saja yang ada di sekitar kita, termasuk bencana-bencana ini. Apakah kalian misalnya sekarang kalau misalnya lingkungan Anda, saya tidak tahu. Kalau saya sekali lagi tadi, kalau saya mengajar bencana tadi, bencana apa yang sangat memungkinkan terjadi di sekitarmu? Langkah mitigasi apa yang kamu lakukan? Itu mereka harus tahu. Paling tidak untuk menyelamatkan diri selama 3 hari. Anda harus menyiapkan situasi-situasi kondisi seperti itu. Makanya di sini kalau ada kuliah persoalan yang ada di sini, sebetulnya persoalan penyelamatan lingkungan di Unisula itu ada 2. Yang pertama itu adalah administrasi via Unisula, ya. Itu apa? Masalah arsip dan sebagainya, kemudian building dan sebagainya. Yang kedua adalah kemahasiswaan. Mahasiswanya apa yang harus dilakukan? Itu harus tahu itu. Ya, saya kira itu, ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalau kalian tidak puas, saya minta maaf karena saya bukan laki-laki pemuas. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi banyak enggak ilmu yang didapat? Banyak ya. Alhamdulillah, semoga ini jadi pembuka semester yang baru, semangat baru, dan terima kasih sekali lagi Prof atas waktunya. Semoga juga kegiatan hari ini semuanya lancar. Dan terima kasih atensi, perhatian dan pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Saya Yuliarinta Dewi menutup acara sesi utama pada pagi hari ini. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan pada MC Cantik. Untuk Prof. Kunchoro dan Bu Yuli, sesi yang sangat menyenangkan ya dan menambah wawasan untuk kita semua, terutama buat mahasiswa baru angkatan 2025 di sini gitu yang ambil mata kuliah psikologi sosial. Oke, dengan ini berakhirlah pula acara visiting profesor pada pagi hari ini. Untuk menutup acara, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin bisa pose lain. Siap untuk fotografernya. 1, 2, 3. Oke. Bisa. Ngomong psikologi Unisula, gitu kalian udah yes. Oke. Gitu ya. Oke. Hitung Mas, hitung ya. Oke, akan saya bantu hitung Bapak. Oke, siap. 1, 2, 3. Psikologi Unisula.